Kisah grup WhatsApp arisan gaib tumbal perawan, perjanjian tuyul di balik kemewahan duniawi. Lo pernah dengar cerita tentang arisan yang bikin hidup lo berubah drastis? Kaya mendadak, tapi ada harga yang gak kelihatan? Nah, ini cerita tentang arisan yang bukan cuma sekadar duit, tapi ada makhluk tak kasat mata yang ikut main di sana. Siap-siap, ini bukan arisan biasa. Ini arisan gaib. Kamera film api. Gimana kalau gue bilang, ada cara buat kaya mendadak? Tapi, lo gak cuma bayar pakai duit. Lo bayar pakai hidup lo sendiri. Ini cerita tentang arisan yang isinya bukan sekadar kumpul duit, tapi bikin lo deal sama sesuatu yang gak kasat mata. Lo siap denger ceritanya? Malam yang mengawali. Malam itu, di sebuah rumah megah di pinggiran kota, Nina, seorang wanita muda penuh gaya, duduk di ruang tamu bersama 6 orang lainnya. Di meja, ada dompet-dompet branded, ponsel mahal, dan satu piring penuh beras putih di tengah meja. Gak ada yang ngomong. Semua fokus ke piring itu, seperti nunggu sesuatu. Udah siap? Isu Mbak Sari, ketua arisan, memecah hening. Dia tersenyum, tapi tatapannya dingin, bikin bulu kuduk merinding. Semua orang ngangguk, termasuk Nina. Tangannya gemetar, tapi dia coba pura-pura tenang. Ini pertama kalinya dia ikut di arisan spesial ini. Katanya, arisan ini cuma buat orang yang siap sukses cepat, tapi pakai cara lain. Suasana ruangan gelap dengan pencahayaan remang dari lilin-lilin kecil. Angin malam terasa dingin, meski jendela tertutup rapat. Di tengah ruang tamu yang megah itu, 7 orang duduk melingkar. Nina, wajahnya gugup, sesekali melirik ke piring berisi beras putih di tengah meja. Hatinya berdegup kencang, tapi ia berusaha terlihat biasa. Kalian semua udah ngerti, ya? Mbak Sari, dengan suara lembut tapi tajam, berbicara sambil menatap satu persatu anggota arisan. Begitu lo masuk sini, gak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Nina mencoba mengingat lagi kenapa ia ada di sini. Tapi suasana dingin, suara cekikikan kecil dari kejauhan, dan tatapan mata kosong Mbak Sari membuat pikirannya buyar. Tetap fokus, bisik Rina, temannya, sambil mencubit pelan tangan Nina. Tapi Nina malah merasakan getaran aneh di tubuhnya, seperti ada energi asing yang memaksanya tetap duduk di kursi itu. Godaan yang tak tertolakkan. Beberapa minggu sebelumnya, Nina terlihat duduk di kafe bersama teman lamanya, Rina, yang kini hidup super glamor. Nin, lo serius masih kerja kantoran? Gaji segitu emang gak bakal cukup buat beli tas impian lo, sindir Rina sambil memamerkan gelang emasnya. Nina mendengus. Ya, terus? Lo pikir gue gak mau sukses juga? Rina mendekat. Ada cara cepat. Tapi ini gak buat orang penakut. Lo berani? Setelah didesak, Rina cerita soal arisan gaib. Lo cuma setor sedikit di awal, tapi lo bisa kaya mendadak. Cuma ada syaratnya, katanya, dengan nada misterius. Nina ragu, tapi rasa penasaran dan keinginan buat keluar dari hidup pas-pasan lebih besar. Beberapa minggu sebelumnya, di kafe yang ramai tapi terasa sunyi untuk Nina. Gue udah capek kerja gaji pas-pasan, Rin. Lo lihat kan, hidup gue gini-gini aja, kata Nina sambil menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Rina tersenyum. Senyum yang aneh, seperti menyimpan rahasia besar. Lo mau hidup kayak gue gak? Bebas beli apa aja, liburan kemana aja? Gue kasih tahu, Nin. Lo cuma butuh keberanian buat melangkah lebih jauh. Nina tertawa kecil. Berani apaan? Lo kerja apa sih sekarang? Rina menatap Nina tajam, lalu membungkuk mendekat. Ini bukan soal kerja. Ini soal deal. Kata-kata itu terngiang di kepala Nina sampai hari ini. Rina bercerita tentang arisan gaib, sebuah komunitas eksklusif yang bisa membuat anggotanya hidup mewah dalam waktu singkat. Tapi ada satu syarat, setiap peserta harus bermitra dengan sesuatu. Lo siap? Kata Rina saat itu. Nina, yang putus asa dengan hidupnya, akhirnya mengangguk. Tapi malam ini, duduk di depan piring beras itu, ia mulai meragukan keputusannya. Awal kehidupan mewah. Menyorot Nina yang tiba-tiba bisa beli barang-barang mewah dalam waktu singkat. Tetangga mulai bergosip, tapi Nina cuek. Hidupnya kini glamor, tas mahal, mobil mewah, dan liburan tiap bulan. Tapi,
kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Nina mulai sering mimpi buruk. Dia lihat anak kecil tanpa wajah berdiri di sudut kamarnya tiap malam. Barang-barangnya sering hilang tanpa jejak, bahkan uang di rekeningnya kadang berkurang tanpa sebab. Dia mencoba tanya ke Rina, tapi Rina cuma bilang, "Ih santai, itu biasa. Nikmatin aja hasilnya." Namun, semakin lama, Nina merasa seperti ada yang mengintai setiap saat. Kembali ke malam arisan. Nina melihat Mbak Sari mengambil sejumput beras dari piring dan meletakkannya di lilin kecil. Asap putih mengepul, dan suasana makin menyeramkan. "Kalian semua tahu kan, ada partner yang bantu kita dalam arisan ini?" Ditanya Mbak Sari sambil melirik ke sudut ruangan yang gelap. Semua mengangguk, kecuali Nina yang mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan suara seperti cekikikan anak kecil terdengar samar. Nina menelan ludah. "Itu, suara apa?" ditanyanya pelan. Mbak Sari tersenyum. "Itu dia, tuyul kita. Mereka partner terbaik kalau soal duit. Tapi ingat, mereka butuh dihormati. Kalau enggak..." Nina gak berani tanya lanjut. Tapi di dalam hatinya, dia mulai panik. Nina yang kini hidup serba glamor, dengan ponsel terbaru, mobil mewah, dan pakaian mahal. Tapi di balik senyumnya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. "Lo cocok banget pakai tas itu, Nin," dipuji salah satu temannya di pesta makan malam. Nina tertawa kecil, tapi pikirannya melayang ke perasaan aneh yang menghantui. Sejak arisan pertama itu, uang mulai mengalir deras ke rekeningnya. Tapi setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya. Kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Uang di dompetnya kadang bertambah sendiri, tapi tiba-tiba hilang keesokan harinya. Boneka di kamar tamunya bergerak sendiri dari tempatnya. Puncaknya, suatu malam, Nina terbangun karena suara langkah kecil di kamarnya. Ia melihat bayangan anak kecil tanpa wajah berdiri di sudut ruangan, menghadapnya tanpa bergerak. Harga yang harus dibayar. Suatu malam, Nina gak sengaja buka pintu kamar tamu di rumah Mbak Sari. Apa yang dia lihat bikin darahnya membeku. Di dalam kamar itu, ada boneka kecil yang dikelilingi beras dan uang koin. Boneka itu bergerak sendiri, seperti sedang menari. Di sudut ruangan, Nina lihat bayangan hitam berbentuk anak kecil, tapi matanya merah menyala. "Nina, apa yang lo lakuin?" diteriak Mbak Sari dari belakang. Nina menoleh dengan wajah pucat. "Mbak, ini apa? Apa kita semua jadi budak mereka?" Nina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menemui Rina untuk konfrontasi. "Rin, ini apa? Kenapa gue ngerasa ada yang gak beres? Lo gak bilang soal ini waktu gue setuju ikut?" Nina berteriak sambil memegang erat lengan Rina. Rina tertawa kecil. "Gue bilang kan, ini buat orang yang berani. Semua ini ada bayarannya. Tapi tenang, mereka cuma minta kecil-kecilan. Lo nikmatin aja, Nin." Tapi Nina gak bisa tenang. Semakin lama, tuyul yang menjadi mitra arisan ini semakin sering menampakkan diri. Bahkan saat siang hari, Nina merasa ada yang mengikuti langkahnya. Malam penuh teror. Suatu malam di rumah Mbak Sari, Nina mencoba mengintip kamar tamu yang dilarang untuk dimasuki. Perlahan, Nina mendorong pintu kamar itu. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Boneka kecil di atas altar yang dikelilingi beras dan uang koin. Boneka itu bergerak sendiri, seperti sedang berbisik. Dari sudut ruangan, muncul bayangan anak kecil. Matanya merah menyala, dan senyumnya penuh ancaman. Nina terjatuh, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. "Nina, lo ngapain di sini?" Suara Mbak Sari menggema, membuat Nina gemetar. "Lo gak boleh lihat ini." Pengakhiran. Nina di rumahnya, kini terlihat jauh lebih sederhana. Dia sudah gak lagi hidup mewah, tapi ada ketenangan di wajahnya. "Gue akhirnya keluar dari arisan itu. Harganya mahal banget, bahkan lebih mahal dari apa yang gue dapat. Gue kehilangan teman, kepercayaan orang, bahkan hampir kehilangan akal sehat gue. Sekarang, gue sadar, gak ada yang instan di dunia ini. Kalau lo pengen sukses, lo harus siap usaha keras. Jangan tergiur sama yang kelihatannya gampang, apalagi kalau ada unsur mistisnya." Nina memutuskan untuk keluar dari arisan,
meski harus kehilangan segalanya. Lo gak bisa keluar gitu aja, Nin, kata Mbak Sari dengan senyum menyeramkan. Lo tahu konsekuensinya, kan? Tapi Nina tetap bersikeras. Ia menyerahkan semua barang mewahnya, membakar setiap tanda perjanjiannya, dan kembali ke hidup sederhana. Kini, Nina hidup tenang, tapi trauma akan bayangan itu masih menghantuinya. Ia sadar, kesuksesan instan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Pesan moral di cerita kisah nyata ini ialah, gak ada jalan pintas buat sukses, guys. Kalau lo dengar cerita-cerita kayak gini, ingat, semua yang terlihat mudah selalu ada bayaran mahalnya. Jangan pernah main-main sama hal gaib. Pilihlah jalan yang benar, meski terasa lebih lambat. Karena apa yang lo dapat dengan kerja keras, lebih berharga dari apapun yang instan. Hidup ini soal pilihan saja. Tapi, apapun yang lo pilih, ingat, semua yang kita dapat di dunia ini ada konsekuensinya. Jangan sampai lo tergiur kemewahan sesaat, terus bayarannya lebih besar dari yang lo sanggup. Kalau cerita ini bikin lo mikir 2 kali, jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak yang sadar. See you di cerita menyeramkan berikutnya ya.